Selamat datang di Syabah, Thunderous Praise. Sejak kapan rock atau metal dianggap sebagai genre musik terlarang atau singkatnya disebut sebagai musik setan? Rock and roll memiliki reputasi sebagai musik setan karena dibuat untuk menari. Ya, kata George Bernard Shaw, menari adalah ekspresi vertikal dari hasrat yang horizontal. Dengan kata lain, menari adalah ekspresi dari seksualitas. Khususnya tarian yang lebih energik yang diasosiasikan dengan rock and roll dianggap kurang bisa dikendalikan atau membuat seorang nggak bisa mengendalikan dirinya. Dan karenanya lebih seksual dibandingkan tarian yang digemari oleh generasi yang lebih tua di era tahun 1930-an dan 1940-an. Perlu diketahui bahwa frasa rock and roll awalnya adalah bahasa gaul African American dari berhubungan seks. Dan ini bisa diselidiki di lagu-lagu blues zaman dulu, kata rock and roll selalu diasosiasikan dengan hubungan seks. Nah, seorang DJ berpengaruh asal Cleveland, Alan Freed, bersama dengan para DJ dari Memphis dan juga Nashville, memainkan peran besar dalam mempopulerkan genre ini, rock and roll. Ya, muda-mudi Amerika pinggiran kota belum pernah mendengar yang seperti ini dengan energinya yang kasar dan lirik yang berbau seksual, menjadikan genre musik ini segera dijadikan kambing hitam dari terkikisnya nilai-nilai moral. Aliran musik ini menyebar seperti api pada akhir tahun 1950-an. Artis-artis seperti Chuck Berry, Little Richards, dan Fats Domino membuat musik yang dengan nada yang catchy, khusus untuk berdansa dengan ketukan 4/4 yang menghentak dan struktur akord yang sederhana dan mudah diingat. Dan tentunya puncaknya adalah Elvis Presley yang sangat dipengaruhi oleh musik kaum kulit hitam yaitu blues dan dijadikan simbol seks musik pada saat itu dan diabadikan sebagai the king of rock and roll. Dan mereka yang percaya pada keberadaan setan menjadikan rock and roll itu dianggap mewakili godaan dan ketidakmampuan seorang untuk menahan godaan tersebut untuk melakukan hal-hal yang nggak bisa diterima secara moral yang kalau dilakukan akan disesali di kemudian hari. Dan seks di luar nikah berada di urutan paling atas dari daftar godaan-godaan tersebut. Jeroen Hieronymus Bosch melukis triptik atau trilogi dari satu lukisan yang dibagi jadi 3 panel berjudul The Garden of Earthly Delights pada akhir abad ke-15. Dan digambarkan di bagian yang akan kita lihat ini adalah bagian dari Hell, di mana dilukiskan bahwa alat-alat musik di situ diubah menjadi torture device atau alat penyiksaan. Bosch juga melukiskan kedai minuman sebagai sumber segala dosa di lukisannya. Kedai minuman adalah tempat di mana para pria pergi untuk mabuk, berjudi, dan juga mencari pelacur. Dan musik nampaknya adalah bagian tak terpisahkan dari kedai minuman tersebut. Apakah ini berhubungan dengan rock and roll? Ya, nampaknya temanya sama, hanya ditranslasikan dari Brabant, ya, sebuah provinsi di Belanda abad ke-15 ke Amerika di abad ke-20. Nampaknya musik sesuatu yang memang powerful dan selalu dicurigai, ya, ditunggangi oleh roh-roh jahat atau bisa mempengaruhi manusia melakukan hal-hal yang membuat mereka nggak bisa mengendalikan diri. Musik rock and roll dianggap selalu mengagungkan seks. Seiring berjalannya waktu ada lagu-lagu tentang narkoba, minuman keras, tentang pesta pora. Dan kekristenan saat itu tahun 1950-an seperti halnya di Brabant abad ke-15 melihat semua ini sebagai dosa, sebagai pekerjaan iblis. Jadi beberapa orang menyimpulkan bahwa musik rock tidak terjadi begitu saja, tapi pasti merupakan strategi iblis. Bisa dikatakan perdebatan ini sudah setua kekristenan, setidaknya setua periode awal Renaissance Utara di Brabant abad ke-15. Kita akan bahas lebih dalam di episode-episode selanjutnya. So, see you on the next episode of Syabah, Thunderous Praise.